Waktu fadilah itu ibarat kata nih ya, kalau kita banding-bandingkan atau kita analogikan kepada binatang ternak, itu ibarat kata onta. Ibarat kata onta. Kalau waktu nanti berikutnya, nanti mengecil sapi, mengecil kambing, nanti sampai ayam, sampai akhirnya telur, paling ujung telur cecak jadinya. Nah, semakin undur semakin kecil pahalanya. Kalau kita salat di awal waktu, pahalanya besar. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waktiha. Sepaling besarnya pahala amalan ibadah itu adalah orang yang salat di awal waktu. Jadi kurang lebih berapa tadi waktunya? 20 menit dari masuk waktu salat. Ya, alhamdulillah. Siapa yang bisa melaksanakan itu fadilahnya besar. Kalau ibarat kata itu mobil ya, mobil Alphard lah ya. Mobil yang mahal itu mobil Alphard lah. Nah, itu. Kalau di ujung-ujung itu nanti enggak tahu lah mobil apa nanti yang paling murah itu. Nah, bajai. Mobil motor bajai itu yang murah itu ibarat katanya. Baik, itu waktu fadilah. Lanjut. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu ikhtiar itu kita mau pilih yang mana? Artinya ya namanya kita milih ya terserah saja. Kalau kita suka yang besar pahalanya silakan di waktu pertama. Kalau yang mau ujung-ujung ya boleh-boleh aja. Yang penting jangan keluar dari waktu salat fardu. Ah, gimana waktu ikhtiar itu? Waktu pilihan. Silakan dibaca. Dinamakan seperti demikian agar seseorang bisa memilih kapan dia mau melaksanakan salatnya jikalau dia tidak mau salat di waktu fadilah. Nah, kalau dia nggak mau salat di awal waktu ya sudah, terserah mau salat yang mana. Ada dulu anak-anak ya ditanya sama guru, dibilangin, dinasehatin sama gurunya. Kata gurunya, orang yang salat di awal waktu itu bagaikan mendapatkan onta. Yang kedua itu bagaikan mendapatkan sapi. Yang ketiga itu waktunya bagaikan mendapatkan kambing. Yang keempat bagaikan mendapatkan ayam. Oh gitu kan ya. Jadi besar tuh yang dapat onta. Lalu gurunya tanya sama anak ini. Nak, kamu pilih yang mana? Waktu pertama, kedua, ketiga, keempat. Katanya saya pilih yang keempat aja guru. Loh kenapa kamu pilih yang keempat? Gak mau waktu pertama? Kan yang pertama onta. Saya gak suka makan onta guru, saya suka makan ayam aja katanya. Dia pikir maksudnya dapat ayam. Padahal itu bukan masalah ayam atau onta atau sapi atau kambing. Maksudnya segi pahalanya itu loh. Tapi yang namanya anak-anak ngerti dia. Dia pikir lah aku suka makan ayam. Aku nggak suka makan onta, sapi, kambing nggak suka. Aku suka makan ayam aja katanya. Ini jadi gurunya salah kaprah juga. Ingin menerangkan artinya besarnya pahala. Akhirnya si anak nggak mau di waktu pertama, dia mau waktu yang keempat aja katanya supaya dapat ayam. Ala kulli hal ya. Baik, lanjut. Ketiga, waktu jawaz atau waktu yang dibolehkan. Waktu boleh. Artinya kita nggak sampai berdosa nih kalau masuk di waktu jawaz ini. Baik, lanjut. Dinamakan seperti demikian karena seorang boleh mengundur waktu salatnya di waktu jawaz ini atau waktu yang dibolehkan, dan waktu ini terbagi dua lagi. Ya. Waktu jawaz bila karahat atau waktu yang dibolehkan dan tidak makruh. Jadi kalau kita melaksanakan di waktu jawaz ini, jawaz itu artinya boleh ya. Boleh. Nah, boleh ini ada terbagi dua. Boleh tidak makruh, boleh yang makruh. Makruh itu nggak sampai berdosa. Cuman Allah nggak suka aja kalau orang melaksanakan perbuatan yang makruh itu. Nah, begitu juga di waktu sholat. Ada yang boleh tidak makruh, ada boleh yang makruh. Kita lihat, boleh yang tidak makruh gimana? Lanjut. Waktu jawaz dikarahkan, waktu yang dibolehkan tetapi makruh.
Bila karahah, tidak makruh. Ada keterangannya? Ada. Nah, lanjut aja. Kemudian yang keempat, waktu hormat. Waktu hurmah, waktu yang haram. Jadi kalau kita sholat di waktu yang hurmah ini, waktu yang haram, sholat kita sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Nah, lanjut. Dinamakan seperti demikian karena kalau seseorang mengerjakan sholat di waktu itu, dia akan mendapatkan dosa lantaran dia melalaikan sholat dan bukan bagian dari pekerjaan sholat keluar dari waktu. Ya, umpama sholat maghrib nih, sudah mau dekat isya, 1 rakaat masuk di maghrib, 2 rakaatnya masuk di isya, gara-gara nonton bola. Ya, apalagi kalah Portugal, marah dia. Umpama kesel sampai di bawah sholat. Nah, separohnya masuk maghrib, separohnya masuk isya. Padahal tidak ada udzur syar'i. Apa ini? Berdosa dia. Sholatnya sah tapi berdosa. Kenapa? Karena melalaikan tanpa ada udzur syar'i. Baik, lanjut. Waktu udzur. Waktu udzur. Dinamakan seperti demikian karena kalau seseorang mengerjakan di waktu itu disebabkan uzur, maka dia tidak berdosa seperti orang musafir dan orang yang sakit. Waktu udzur. Kalau waktu udzur ya dimaafkan. Seperti umpama kita musafir. Mau kita ke Bontang. Kita berangkat jam 11 siang. Kemudian sampailah kita di pertengahan jalan zuhur. Supir kita ini bilang, "Pak, kita nggak berhenti loh di Samarinda. Kita nanti berhentinya nanti mau dekat Bontang baru kita berhenti. Di sana kita makan siang." Nah, karena sudah masuk waktu zuhur, kita nggak sholat zuhur. Lalu kita niat untuk menjadikan sholat zuhur ini jamak takhir dengan asar. Waktu zuhur masuk, kita nggak sholat zuhur, terus kita jalan. Kita berhenti di satu tempat, di warung umpama, tiba-tiba masuk waktu sholat asar. Maka kita sholat zuhur digabungkan dengan asar di waktu asar. Boleh nggak ini? Boleh. Nggak berdosa? Nggak berdosa. Kenapa? Karena kita musafir. Ini namanya jamak takhir atau jamak takdim. Masuk zuhur, kata supir kita nggak berhenti loh asar ya. Kita nanti sampai berhenti di waktu zuhur saja, nanti kita sampai di Bontang baru kita istirahat. Kita sampai di mana umpama di kilo berapa gitu atau di rest area zuhur. Kita sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar. Namanya jamak takdim. Boleh seperti itu? Boleh. Bagi orang musafir. Begitu juga orang yang sakit, boleh. Yang sakit, tapi sakit yang parah. Arti parah itu, kalau seandainya dia sholat di waktunya masing-masing, dia akan kewalahan. Nah, jadi dia sakit, boleh aja menjamak sholat. Seperti orang musafir. Tapi kalau bukan ada uzur, gara-gara cuma nonton sepak bola. Sepak bola itu mainnya malam kah, subuh kah, siang? Malam ada subuh. Ada subuh ya? Ada malam, ada subuh atau maghrib gitu. Wah, ini ramai nih sudah nih. Jam 3. Aduh, jam 3 ini. Salat subuhnya jamak takhir dengan duha. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau umpama maghrib ini sudah ramai, dungdang. Sebelum maghrib sudah ramai itu. Atau nonton di Persibas itu ada tanding di stadion mana tuh Batakan. Kadang kan mainnya malam tuh, sebelum maghrib sudah datang ke sana. Wah, nih jamak takdim aja dah. Maghrib dengan isya jamak takdim, nggak boleh. Atau jamak takhir aja, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan uzur. Mudah dipaham kira-kira?